Selamat siang, Mbak Afi. Siang-siang. Ya, dipersilahkan, Mbak. Iya, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada, webinar, kali ini. Perkenalkan saya Feti, perwakilan dari Sendai Ikue Gakuen dan hari ini, akan berkesempatan untuk sedikit menjelaskan terkait, SMA Sendai Ikue Gakuen. Nah, tapi sebelum, menjelaskan lebih lanjut, mari kita, tonton videonya sedikit. Lampaui dirimu. SMA Sendai Ikue Gakuen. Tahun 1905, SMA Sendai Ikue Gakuen mulai dari Ikue Juku yang didirikan oleh Kato Rikichi Sensei sekarang telah menginjak 100 tahun lebih. Namun, rasa semangatnya masih tetap hidup sampai saat ini. Saat ini ada total 7 course di kampus Miyagino dan kampus Tagajo. Kami mendidik siswa yang kaya akan karakter pribadi. Di masing-masing kampus, kami menyediakan lingkungan yang dapat mendukung fokus belajar dan meningkatkan kemampuan masing-masing siswa, serta tersedia fasilitas olahraga yang lengkap. Tahun ajaran 2021, kami menerima siswa baru sebanyak 1.129 orang dan mengadakan entrance ceremony sekolah pada 29 April. Shuko Course. Siswa bertujuan melanjutkan pendidikan ke universitas negeri maupun swasta ternama. Tidak hanya universitas di dalam negeri, tetapi juga yang ada di luar negeri melalui pembelajaran internasional baccalaureate, yaitu program pendidikan secara internasional. Kami membimbing siswa untuk melanjutkan pendidikan ke bidang IPS dan IPA, termasuk ke Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Farmasi. International Baccalaureate bertujuan untuk mengembangkan siswa yang ingin terus belajar dan mempunyai rasa ingin tahu lebih dalam terhadap isu-isu, serta mencari solusi untuk memecahkan isu tersebut oleh diri sendiri, serta mengembangkan kemampuan akademik dasar siswa melalui inquiry-based learning. Diploma program yang dimulai dari kelas 2 menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Program ini dapat diikuti oleh siswa dari course lain. Diploma program yang hanya menggunakan bahasa Inggris diadakan secara kerjasama dengan Foreign Language Course. Science Collabo, pelajaran eksperimen sains bersama dengan Special University Preparatory Course. Siswa dapat melakukan eksperimen sains dengan level yang lebih tinggi daripada level untuk SMA. Dengan bimbingan dari guru Pascasarjana Tohoku Yun. Lalu, di kelas bersama MAP yang dapat diikuti oleh siswa Shuko Course dan Special University Preparatory Course, siswa dapat mengikuti pelajaran yang mengutamakan kepentingan untuk melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Farmasi. Juga dapat mengikuti pelajaran Medical Collabo yang bekerja sama dengan Tohoku University, dan lain-lain. Karena jumlah siswa di kelas sedikit, guru dapat memperhatikan semua siswa secara individu, mulai dari pembelajaran sampai pembentukan karakter siswa. Hal ini merupakan keistimewaan utama dari Shuko Course. Special University Preparatory Course. Siswa bertujuan untuk dapat langsung diterima di universitas negeri maupun swasta ternama di bawah bimbingan maksimal dengan lingkungan belajar yang memadai. Berbagai kesempatan disediakan secara aktif untuk siswa agar belajar lebih fokus, seperti pelajaran tambahan pada pagi hari, pelajaran setelah pulang sekolah, pelajaran pada hari Sabtu, dan lain-lain. Selain itu, dari tahun ajaran 2021, siswa menggunakan komputer masing-masing. Kami melaksanakan Special University Preparatory Course Active Program atau TAP. Tidak hanya mengembangkan kemampuan presentasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi,
Kami juga mendukung siswa secara menyeluruh agar dapat memperoleh pembelajaran secara lintas mata pelajaran, meningkatkan kemampuan sikap belajar mandiri dan power of inquiry, berpikir dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris, sambil menerapkan sebagian pendidikan internasional baccalaureate. Science Collabo, pelajaran eksperimen sains bersama dengan Shuko Course. Siswa dapat melakukan eksperimen sains dengan level yang lebih tinggi daripada level untuk SMA, dengan bimbingan dari guru pascasarjana Tohoku University. Lalu, di kelas bersama Math, yang dapat diikuti oleh siswa Shuko Course dan Special University Preparatory Course, siswa dapat mengikuti pelajaran yang mengutamakan kepentingan untuk melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Farmasi. Juga dapat mengikuti pelajaran Medical Collabo yang bekerja sama dengan Tohoku University, dan lain-lain. Kami menantikan siswa yang ingin berperan aktif sebagai top leader di masa depan, yang bertujuan untuk diterima di universitas pilihan pertama yang diinginkan, dan yang ingin fokus belajar semaksimal mungkin selama 3 tahun di SMA. Foreign Language Course bertujuan untuk mendidik siswa yang dapat mengasah kemampuan bahasa dan berperan aktif secara internasional. Kami menyediakan lingkungan yang dapat memperoleh kemampuan percakapan dalam bahasa asing, maupun pemahaman internasional dan sense of internationalism. Tujuan karir adalah melanjutkan pendidikan ke universitas luar negeri atau universitas swasta ternama yang ada di Jepang. International Baccalaureate Diploma Program dapat diikuti siswa mulai dari kelas 2 yang pada prinsipnya menggunakan bahasa Inggris. Siswa dari course lain juga dapat bergabung. Diploma program yang menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Inggris diadakan secara kerjasama dengan Shuko Course. Foreign Language Course mendukung siswa untuk memperoleh kualifikasi seperti TOEIC, TOEFL, dan lainnya, sambil meningkatkan kemampuan melalui pelajaran oleh native teacher, percakapan bahasa Inggris online, dan lain-lain. Siswa dapat memperluas wawasan internasional dengan memperdalam pemahaman terhadap kebiasaan dan kebudayaan satu sama lain melalui program studi ke luar negeri, pelajaran bahasa asing kedua seperti bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Spanyol, dan pelajaran kebudayaan tradisional Jepang seperti upacara minum teh dan merangkai bunga. Dalam kesehariannya, para siswa menikmati suasana dan berkomunikasi dalam berbagai macam bahasa, karena di kelas selalu terdapat siswa asing. Kami mendukung siswa yang ingin mempelajari bahasa asing, menjadi leader yang berperan aktif di luar negeri di masa depan, dan yang ingin memperkenalkan kebudayaan Jepang ke luar negeri. Personal Advancement Course bertujuan untuk mendidik masing-masing siswa mengembangkan bakat dan karakter pribadi, serta agar dapat menunjukkan servant leadership dalam organisasi di masa depan. Siswa bertujuan untuk dapat langsung diterima di universitas negeri ataupun universitas swasta. Servant leadership adalah kepemimpinan secara mendukung, di mana seorang pemimpin melayani terlebih dahulu, kemudian membimbing dan mendukung yang lainnya. Tentu saja siswa akan memperoleh kemampuan dasar yang diperlukan di masa depan dan juga menerapkan My Project, yaitu pembelajaran Inquiry-Based Learning dari tahun ajaran 2021. Melalui pembelajaran Inquiry-Based Learning, siswa dapat mengembangkan kesadaran diri sendiri dan pandai dalam melayani orang lain secara menyeluruh. Dari kelas 2, kami membagi kelas tergantung tujuan karir dan mengadakan pelatihan bahasa Inggris yang disesuaikan, sehingga dapat memperluas karir setiap siswa. Personal Advancement Course. Kami menyediakan tablet untuk semua siswa. Kami mendorong efisiensi pembelajaran dengan menggunakan tablet yang disediakan, seperti membuat catatan pelajaran masing-masing siswa, membagikan dan mengumpulkan bahan belajar serta tugas, pelajaran online yang dapat diikuti di tempat jauh di luar sekolah saat ada kegiatan klub, review pelajaran dari video rekaman pelajaran sekolah, dan lain-lain.
Computer Science Course, bertujuan untuk mendidik siswa agar menjadi pakar teknologi, informasi, dan komunikasi. Siswa memperoleh pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan informasi selama 3 tahun dan mengembangkan karakter pribadi yang kuat dengan berpendirian teguh sambil mengembangkan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi. Pada saat masuk sekolah, kami menyediakan laptop untuk semua siswa yang dapat digunakan sebagai e-book pada saat pelajaran di sekolah. Selain itu, kami menyediakan lingkungan yang dapat mendukung siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja, seperti berinteraksi dengan menggunakan communication tool yang disebut Slack. Kami juga mendukung siswa untuk memperoleh kualifikasi seperti Global License, MOS, tes sertifikasi pemrosesan informasi, dan lain-lain. Pelajaran e-sport dilakukan secara online dari Sekolah Tinggi Kejuruan yang ada di Tokyo. Siswa dapat mendalami e-sport sambil menikmati interaksi dengan pelajar yang sedang mempelajari e-sport terkini. Pada pelajaran sehari-hari, siswa juga belajar untuk mendalami pemrograman, membuat website, aplikasi, dan AI programming. Kami mendidik siswa yang dapat mengasah teknologi informasi yang diperlukan dan dapat berkontribusi di masa depan. Flex Course. Siswa bertujuan untuk memperoleh kemampuan dan prestasi yang dapat mendukung untuk jalur rekomendasi dari SMA atau jalur komprehensif pada ujian masuk universitas, sambil mengikuti kegiatan klub dengan tekun yang setara nasional top level. Kami mendidik top player yang dapat menunjukkan potensi tingkat tinggi secara internasional. Banyak siswa dari Flex Course mengikuti klub agar dapat belajar dan juga berolahraga secara seimbang selama 3 tahun di SMA. Kami mendukung secara keseluruhan dengan kurikulum original, seperti menyediakan banyak mata pelajaran khusus yang ditentukan oleh sekolah. Kami menyediakan lingkungan yang fleksibel agar siswa dapat mengikuti pelajaran sekolah dan mengerjakan tugas di tempat jauh di luar sekolah saat ada kegiatan klub. Selain itu, kami juga fokus membuat sistem agar dapat memperoleh sertifikasi kanji, bahasa Inggris, kemampuan memahami berita, dan lain-lain dalam mata pelajaran khusus yang ditentukan oleh sekolah. Kami mengundang physical therapist dan registered dietitian untuk membuka pelajaran sport medical dan lain-lain. Kesempatan untuk dapat belajar sport secara keseluruhan seperti ini juga merupakan keistimewaan dari Flex Course. Kami bertujuan agar siswa dapat melanjutkan pendidikan ke universitas yang diinginkan melalui bimbingan belajar dan bimbingan melanjutkan karir sesuai masing-masing siswa. Skill Development Course. Siswa berpengalaman dalam pelajaran keahlian dan bertujuan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi kejuruan, universitas, maupun bekerja. Pelajaran yang banyak diminati bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi kejuruan atau ingin bekerja adalah Sendai Manabia, yang mengoperasikan online shopping mall, patissier and bakery, yang dapat mengetahui dari proses pembuatan hingga penjualan, pelajaran dasar PAUD, yang memperoleh dasar pembelajaran untuk menjadi child care worker. Selain itu, kami mengadakan pelajaran mengenai teknologi perawatan mobil, pet grooming, animasi manga, dan lainnya yang dapat dipelajari secara ahli. Kami mendukung siswa untuk mencari pekerjaan, sehingga siswa dapat bekerja di berbagai bidang, seperti PNS, industri konstruksi, industri manufaktur, industri grosir atau eceran, dan lain-lain. Kami juga memfokuskan siswa untuk memperoleh kualifikasi selama belajar di SMA. Kami mendukung siswa untuk menguasai keterampilan yang diminta oleh masyarakat, sambil review ulang setiap tahun mengenai mata pelajaran dan kualifikasi yang dapat memperoleh karir beragam. Lulusannya dapat berperan aktif di sekolah lanjutan atau tempat kerja masing-masing dalam kepemimpinan yang telah dikembangkan di Skill Development Course, dan mulai melangkah dengan pasti untuk mewujudkan cita-cita masing-masing. SMA Sendai Ikuei Gakuen
memiliki 1.233 kuota untuk jalur rekomendasi dari SMA yang telah ditunjuk oleh 250 universitas. Sebanyak 914 siswa dapat diterima di universitas pada tahun ajaran 2021. Dan lebih dari 90% siswa yang ingin melanjutkan pendidikan diterima langsung di universitas. Kami juga memiliki prestasi atas persentase mendapatkan pekerjaan yang mencapai 100% di setiap tahunnya. Kami mendorong masing-masing siswa untuk melangkah lebih maju menuju masa depan. Hadapi dirimu, tumbuh dan berkembang. Lampaui dirimu, saling bersaing untuk menjadi lebih baik. Lingkungan di mana setiap siswa dapat melangkah ke masa depan. Di sini, SMA Sendai Ikuei Gakuen. Baik, itu untuk videonya. Lalu kita akan masuk ke bagian presentasi. Mohon dapat dihitung sebentar. Oke, sekilas tentang Gakuen. Jadi untuk Sendai Ikuei Gakuen ini sendiri terletak di prefektur Miyagi, di mana bagian timurnya itu berbatasan langsung dengan laut, lalu kemudian di bagian baratnya itu ada deretan pegunungan. Nah, untuk dari Tokyo sendiri itu Sendai terletak sekitar 90 menit menggunakan Shinkansen atau kereta cepat. Nah, di kota ini juga itu terkenal beberapa hal, salah satunya adalah tarian Suzume, kemudian ada festival Sendai Tanabata, serta Starlight Pageant itu pada saat winter. Nah, Sendai itu sendiri merupakan kota yang paling besar di kawasan Tohoku dengan total populasi itu sekitar 1 juta orang gitu ya, dengan kurang lebih 9.000 orang asing. Nah, untuk Samar sendiri itu memang di sini tulisnya 28 derajat ya, tapi yang pengalaman saya itu paling tinggi sekitar 34 juga pernah. Winternya itu di -1 juga pernah. Jadi itu tergantung musim atau waktunya juga ya. Lalu di sini juga ada shopping street, kemudian movie theater, dan banyak amusement park dan lain sebagainya. Oke, nah ketika kita bicara tentang Sendai Ikuei Gakuen, nah sekolah kami ini merupakan salah satu SMA yang cukup terkenal, terlebih untuk tim baseballnya. Tahun lalu kami menang juara 1 senasional seperti itu ya. Tapi untuk tahun ini kebetulan kita kemarin sudah ada kompetisinya, tetapi kita belum bisa mempertahankan posisi pertama gitu ya.
Nah, pada dasarnya Sendai Ikeugakukan itu memiliki 2 kampus utama, yaitu di Miyagino maupun Taguchi. Tapi sebenarnya kita juga punya kampus lain, yaitu di Tome yang itu memang kita khususkan untuk program lain gitu ya. Nah, kita juga memiliki fasilitas serta equipment yang sangat mumpuni dengan jumlah student atau siswa itu kurang lebih 3.000 siswa. Nah, sejak tahun 2015 kami sudah certified sebagai sekolah dengan program IB gitu ya. Bersama dengan lebih dari 4.800 sekolah lainnya. Nah, ini sedikit visual tentang 2 kampus utama kami, yaitu yang atas Tagajo dan yang bawah adalah Miyagi. Oke, nah untuk di kota Sendai sendiri, stasiun terbesar itu adalah stasiun Sendai, sedangkan untuk mencapai ke kampus Miyagino itu kurang lebih memakan waktu 5 menit dengan menggunakan KRL gitu ya. Sedangkan untuk kampus Tagajo itu sekitar kurang lebih 15 menit. Nah, bicara tentang siswa, komposisi atau persentase antara siswa lokal atau siswa Jepang dengan siswa internasional itu adalah sebesar kalau misalnya international student itu sekitar 3%, sedangkan sisanya adalah siswa lokal seperti itu. Baik, di sini adalah gambaran program kami yang dimulai dari program 3,5 tahun sampai 1 tahun. Nah, namun untuk siswa Indonesia sendiri memang yang memungkinkan untuk di-apply itu adalah hanya sampai maksimal untuk mengikuti program 2 tahun. Kenapa? Karena memang kalau misalnya mengikuti program di kurang dari 2 tahun, itu akan sedikit sulit, khususnya terkait kualifikasi bahasa yang dibutuhkan gitu. Nah, biasanya selama ini untuk siswa yang memang mengikuti program 1,5 tahun atau bahkan 1 tahun itu biasanya siswa yang dari Tiongkok, karena memang secara bahasa mereka sudah memiliki basic kanji yang kurang lebih kan sama dengan Jepang seperti itu. Nah, untuk program 3,5 tahun ini, enrollment itu biasanya di bulan Oktober, lalu 3 tahun di bulan April, dan seterusnya. Untuk kualifikasi atau persyaratan bahasa sendiri, itu kalau untuk 3,5 tahun, kurang lebih N5, dan makin programnya makin pendek, otomatis requirement bahasanya itu makin harus lebih tinggi gitu ya. Nah, tapi kualifikasi bahasa ini tidak kemudian harus misalnya menyertakan sertifikasi JLPT, itu tidak, tetapi memang ini setara seperti JLPTN berapa gitu, dan itu akan kami tes, akan kami cek pada saat seleksi, baik itu secara seleksi tulis maupun seleksi interview. Di sini kita bisa melihat kurang lebih timeline-nya seperti apa gitu ya, dari bulan Januari sampai Desember untuk
apa namanya, untuk yang masuk di, musim semi, gitu. Oke, persyaratannya sendiri itu, adalah minimal 16 tahun atau lebih, dari 16 tahun pada saat tahun pertama gitu ya. Lalu umur 18 tahun atau yang lebih muda itu tidak bisa, diperbolehkan atau tidak, apa ya, tidak boleh untuk masuk universitas. Nah, untuk, apa namanya, 20 tahun, eee, di bawah 20 tahun pada saat, lulus dari sekolah ini itu, apa namanya, wajib untuk kemudian, mengikuti, prosedur atau mendaftarkan diri pada pensiun, insurance, dan, apa namanya, prosedur-prosedur lainnya. Lalu, eee, yang daftar SMA kami itu memang yang sudah, lulus dari, SMP di luar Jepang atau yang memang, saat ini sudah, menjalani SMA di luar Jepang. Kemudian, bagi mereka yang kemudian bisa menunjukkan bukti bahwa setidaknya sudah pernah belajar bahasa Jepang minimal 1 tahun. Yang dibuktikan biasanya dengan surat, keterangan les ataupun, apa namanya, surat keterangan memang masih sedang menjalani, seperti itu. Lalu adalah bagi mereka yang kemudian memang akan melanjutkan, pendidikan tinggi, selama 4 tahun di universitas di Jepang. Selanjutnya yakni, siswa yang memiliki, kondisi fisik serta mental yang baik, lalu yang memang, bisa, mmm, mengikuti atau, tunduk pada regulasi pemerintah lokal. Nah, untuk, persyaratan untuk admission tahun depan, ini juga sudah ada persyaratan, umurnya gitu ya, untuk siswa yang kemudian, lahir pada tanggal 2 April 2006 sampai April tanggal 1 2009 itu yang kemudian, berminat untuk mengambil program kami yang 3 tahun, lalu kemudian, siswa yang lahirnya tahun 2025 April tanggal 2 sampai April tanggal 1 2008 untuk yang berminat memang, mengambil program kami yang 2 tahun. Mohon diabaikan yang 1 tahun karena memang ini tidak, direkomendasikan bagi siswa Indonesia. Oke, bagi, siswa yang nantinya mengambil program kami, 3,5 tahun, maka setengah tahun itu akan digunakan, sebagai kelas, Japanese as a second language. Jadi ini kurang lebih,
jadwal sekolahnya pada setengah tahun pertama untuk program 3,5 tahun maupun yang 2,5 tahun. Nah, pada Japanese second language itu apa sih yang kemudian dipelajari? Pada dasarnya kita fokus untuk mempersiapkan kemampuan bahasa siswa kami yang kemudian ya fokusnya memang belajar bahasa Jepang secara grammarnya, kanji, writing, listening maupun speaking seperti itu. Di sini kita bisa lihat schedule untuk siswa internasional dari Januari sampai Desember itu kita banyak trainingnya, kemudian ada camp juga, ada beberapa libur yang memang itu biasanya panjang ya, itu spring break, summer break, sama winter vacation. Oke, nah ini list regular classes yang kemudian secara penjelasan detailnya sudah ada tadi ya sedikit dalam video. Jadi kita ada beberapa program yang kemudian kita bisa tawarkan bagi siswa yang memang tertarik. Nah, tadi kan juga sudah disebutkan bahwa sekolah kami itu memang sudah tersertifikasi International Baccalaureate gitu ya. Nah, tadi juga dalam video juga sudah dijelaskan bahwa program IB kita itu ada yang kemudian ini ada dua opsi, yaitu apakah kemudian IB-nya itu pilih kelas yang hanya bahasa Inggris saja atau kemudian mau yang combine antara Japanese dan English. Lalu untuk IB di Sendai Koigakuen sendiri, ini kita mulai di tahun 2015 ya, dan kita merupakan SMA pertama di kawasan Tohoku yang kemudian kita punya program IB. Lalu kelas kami juga diajar oleh pengajar yang berpengalaman dari luar negeri, dan kebetulan kami juga punya guru dari Indonesia, yaitu guru matematika. Dan tentunya kita akan memberikan guidance gitu ya bagi siswa yang kemudian ingin melanjutkan pendidikannya baik itu di universitas luar negeri maupun di Jepang. Ini beberapa list kegiatan klub kita. Itu ada track and field, baseball, soccer, rugby, rifle atau naginata ataupun e-sport. Ini cultural club, ada kaligrafi, brass band, interact club, rotary, dan Garuda club. Oke, tapi kalau
kita bicara tentang klub atau ekstrakurikuler di Jepang dengan Indonesia, itu perbedaannya cukup, apa ya namanya, signifikan gitu ya. Kalau kita biasanya, di Indonesia ekskul itu, sesuatu yang, ya udah, ada apa namanya, waktu senggang ikut ekskul, that's all gitu. Tapi kalau misalnya klub di Jepang itu, it biasanya memang harus, totalitas gitu ya. Sehingga, selama ini berdasarkan pengalaman jarang sekali kemudian, ada siswa Indonesia yang ikut klub gitu. Karena selain biayanya yang juga cukup besar, memang dituntut untuk, serius juga dalam, eee, latihannya maupun mengikuti kompetisi seperti itu. Jadi seringkali, pada saat, liburan contoh musim panas, musim semi ataupun winter itu biasanya digunakan untuk latihan sehingga akan istilahnya mengganggu, posibilitas untuk bisa kembali ke Indonesia dan berkumpul bersama keluarga. Dan inilah yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan kenapa kemudian jarang sekali anak-anak Indonesia yang, join klub gitu. Oke, nah, eee, bagi siswa internasional yang, masuk di sekolah kami itu mereka akan tinggal di dormitory sekolah dan dormitory sekolah kami itu ada yang memang kepemilikan dari sekolah maupun kita kerjasama dengan dormitory private, lainnya gitu ya. Ini adalah dormitory laki-laki, Internat Fukudamachi, lalu yang ini dormi Fukudamachi masih, asrama laki. Ini asrama perempuan ada dormi Takasago dan Miyagino. Ya, ini kurang lebih beberapa gambaran, asrama kami. Oke, untuk kehidupan di asrama sendiri, itu memang antara asrama perempuan dan laki-laki itu kita pisah ya, dan, bentuk kamarnya itu private, jadi satu orang satu kamar dengan, dilengkapi dengan, kamar mandi masing-masing. Lalu masing-masing asrama itu kita juga punya, sistem tutor di mana, pastinya setiap, asrama akan ada, staf kami di sana minimal 9 orang gitu yang terdiri dari ibu kos, staf yang bersih-bersih maupun, guru bahasa Jepang guru Jepang lah. Sama kami juga dilengkapi dengan, apa namanya, kamera keamanan dan lain sebagainya. Dan, di asrama ini sendiri itu sudah include untuk makan pagi maupun makan malam kecuali untuk hari, Minggu, lalu public holidays, lalu, hari Sabtu tanggal 5 serta, New Year dan Obon holidays. Jadi, pada saat libur tahun baru serta Obon itu apa ya, libur summer orang Jepang yang cukup panjang gitu ya, biasanya kurang lebih, 1 minggu itu biasanya memang libur. Lalu kita juga ada, roll call gitu ya, baik itu pagi maupun, malam. Dan asrama kita sendiri itu juga dilengkapi dengan WiFi. Apabila kemudian, siswa ingin, contohnya ya, bepergian atau kemudian, stay di luar karena mungkin ada keluarga yang datang, itu juga sangat memungkinkan, yaitu dengan, mmm, apply untuk stay di luar terlebih dahulu. Lalu ini, beberapa support, eee
yang tentunya akan kita berikan ke siswa, yaitu support secara untuk kehidupannya itu dengan International Center, di mana saya juga bekerja di departemen tersebut. Lalu juga ada support untuk kemudian berdiskusi terkait pendidikan yang lebih tinggi pada saat mereka memang biasanya kelas 3 seperti itu ya. Ini beberapa universitas yang kami memiliki kerjasama ya. Jadi untuk Universitas Jepang itu kurang lebih ada 261 universitas dan 345 universitas luar negeri. Berdasarkan data April 2023. Baik. Nah, untuk biayanya sendiri, untuk di tahun pertama apabila gini, eee, ketika siswa berminat untuk beasiswa kami, eee, ada 2 opsi yang kita tawarkan di tahun pertama, yaitu apakah, anak tersebut mau langsung masuk dormitory atau asrama, atau mengikuti program homestay. Nah, jadi kalau misalnya di dormitory langsung, itu di tahun pertamanya, biayanya sekitar 2.350.000 yen. Lalu untuk tahun kedua dan tahun ketiga, itu di 2.150.000 yen. 2.150.000 yen, betul. Nah, kalau misalkan, ingin merasakan, pengalaman lain, yaitu di mana tahun pertama itu, mau join homestay, itu juga, possible gitu ya, tapi memang, karena memang pengalamannya akan berbeda, maka untuk di tahun pertama biayanya itu perbedaannya sekitar 150.000 yen, yaitu di angka 2.500.000 yen. Lalu untuk tahun kedua dan tahun ketiganya sama. Nah, dari biaya tersebut apa saja yang kemudian sudah include ataupun tidak include, itu ada di sini ya secara detail penjelasannya. Silahkan dicek. Oke. Nah, seringkali kalau kita bicara tentang biaya, itu pasti kan ada pertanyaan, "Ah, ada beasiswa nggak sih?" Gitu. Sejauh ini kita ada, tetapi memang ada beberapa persyaratan yang biasanya memang kalau kita bicara tentang siswa Indonesia itu sangat sulit ya untuk, memenuhi persyaratan ini, yaitu salah satunya adalah, pada saat pendaftaran itu harus mencapai N1. Ini sih syarat yang paling sulit gitu ya, sejauh ini. Gitu. Untuk, eee, beasiswanya itu sendiri, yaitu tuition exemption sekitar, 33.000 per bulan. Oke, jadwal untuk, enrollment terdekat yaitu spring 2024, yaitu masuk April 2024, itu, ujiannya akan, direncanakan pada tanggal 11 dan 12 November dengan, deadline aplikasinya di tanggal 31 Oktober. Adapun untuk mata pelajaran yang akan diujikan itu adalah bahasa Inggris, matematika, bahasa Jepang, serta interview. Nah, interview ini ada apa ya, dua hal yang diinterview, yaitu siswanya untuk dilihat bagaimana kemudian, kemampuan bahasa Jepangnya, serta orang tuanya juga akan diinterview terkait, kesiapan, orang tua dalam mendukung, siswa atau anaknya nanti bersekolah di sekolah kami. Adapun untuk, fall 2024
itu biasanya akan kita lakukan di sekitar bulan Mei. Tapi untuk, tanggal pastinya itu akan diinformasikan kemudian. Serta untuk summer program juga direncanakan di bulan Juni ataupun Juli. Saya rasa sekian, yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan, eee, disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Fetty atas waktunya. Tadi saya udah cek ada 2 pertanyaan gitu, mungkin bisa dibantu dijawab. Tadi ada pertanyaan dari Nur Aina, tadi dijelaskan harus memiliki kemampuan bahasa Jepang level N5 untuk mengambil program 3,5 tahun. Apakah harus memiliki sertifikat bahasa Jepang N5 atau surat keterangan belajar bahasa Jepang setara dengan N5 cukup? Atau Oke, jadi, untuk sertifikasi seperti yang juga saya informasikan sebelumnya bahwa sertifikat JLPT itu tidak diperlukan. Yang diwajibkan itu adalah surat keterangan bahwa memang sudah, setidaknya belajar bahasa Jepang selama 1 tahun. Jadi kualifikasi, bahasa Jepang N berapa itu akan dilihat pada saat ujian tulis bahasa Jepang serta interview dengan guru Jepang kami, gitu. Jadi memang ekspektasinya harus setara JLPTN sekian, tapi tidak perlu melampirkan sertifikasi JLPT itu sendiri. oke, baik. Jadi, setara dengan N5 tetapi memang tidak diharuskan ada sertifikat, N5 Betul. gitu. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah di dekat sekolah ada hotel yang bisa dijadikan tempat tinggal ketika orang tua berkunjung? Oh iya, banyak banyak sekali, tetapi biasanya selama ini orang tua lebih prefer mencari hotel yang dekat dengan Sendai Eki. Mmm, Memang Sendai Eki ini kan memang, stasiun yang besar ya, di situ pusatnya, jadi memang lebih prefer ke situ daripada yang dekat sekolah. Karena oh, dari Sendai Eki dengan, stasiun yang dekat sekolah itu jaraknya cukup mungkin sekitar 8 stasiun gitu ya. Jadi ya preferensi orang tua biasanya sekitar di Sendai Station tersebut, oh, oke, berarti nggak yang dekat dengan sekolah tetapi dekat dengan dengan akses kota. kemana-mana ya gitu ya, Mbak, ya? Betul, Oke, oke. Jadi ada tetapi mungkin tergantung preferensi seperti itu. iya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir. Untuk IB program bisa dijelaskan kembali siswa asing itu bisa join di tahun berapa? Oke, untuk program ABI kan karena memang programnya 2 tahun ya, jadi, akan bisa join di tahun kedua, tetapi sebelum, fully join program tersebut kita ada, mungkin sekitar 3 bulan sebelum, 2 tahun itu ada namanya apa ya, IB Oh, trial class hmm. gitu. Jadi 3 bulan untuk mencoba istilahnya gitu. Apabila memang siswa merasa kuat untuk melanjutkan program, maka go on gitu. Tapi kalau misalnya memang ternyata tidak kuat, bisa withdraw di, masa trial tersebut. Oh, jadi bisa, misalkan di IB program, oh saya nggak jadi join IB program, jadi dia balik lagi ke reguler programnya, Iya, seperti itu? Oh, oke, oke, oke. Kalau misalkan untuk saat ini siswa banyak yang join IB tidak untuk kalau siswa asingnya, Mbak? eee, kalau kita bicara tentang siswa Indonesia, sejauh ini yang masih aktif itu memang combine ya, ada yang memang ambil IB ataupun ada yang kelas reguler, karena ini bergantung pada plan-nya siswa seperti apa. Biasanya memang yang ambil IB itu ke depannya plan-nya adalah ambil universitas di luar Jepang. Tetapi Oke, kalau yang ambil yang reguler itu karena memang kelasnya akan fully conducted in Japanese, jadi memang mereka expect-nya untuk melanjutkan universitas di Jepang gitu. Jadi akan sangat membantu secara, kemampuan bahasa Jepang, seperti mmm. itu.
Oke, baik. Jadi mungkin buat, teman-teman atau, anaknya bapak ibu gitu ya, yang ingin melanjutkan, kuliah di Jepang bisa perkirakanlah dari sekarang ya, mau anaknya, kuliah di Jepang atau kuliah di luar Jepang. Kalau misalnya kuliah di Jepang berarti disarankan ambil, program reguler gitu ya. Jadi biar si Japanese, skill-nya ini, diasah gitu. Betul. Baik. Baik, terima kasih kepada Mbak Fetty atas waktunya, selamat Sama-sama. siang. Kalau misalkan ada Selamat siang. pertanyaan kepada, Sendai, nanti bisa ditanyakan kepada Jeducation, nanti kami akan bertanya kepada Sendai.